Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta akan mulai diberlakukan secara efektif Jumat 10 April 2020. Namun salah satu hal yang masih mengganjal, terbitnya peraturan gubernur terkait PSBB mengenai transportasi online, khususnya ojek online. Apakah ojol tetap dapat beroperasi sebagaimana biasa atau dengan pembatasan-pembatasan ketat? Namun Gubernur Anies menjamin ojek online dan transportasi online lainnya tetap bisa beroperasi di masa PSBB. Bagaimana skema dan pengaturannya? Ia mengaku masih menunggu keputusan pusat untuk dituangkan dalam Pergub DKI nanti. Namun, bila mengacu pada Permenkes soal PSBB, operasional ojek online hanya diizinkan untuk pengantaran barang, bukan penumpang. Pengaturan ketat ojol juga akan berlaku sama untuk ojek pangkalan. Sementara Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono mendesak pemerintah dan aplikator memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pengemudi ojek online atau ojol. Itu sebagai kompensasi penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena semakin sulit dan minimnya pendapatan para pengemudi transportasi online. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, operasional ojek online atau ojol saat PSBB DKI Jakarta, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahas topik tersebut kami sudah terhubung dengan pengamat transportasi dari MTI, Joko Setiowarno. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah masih sehat, Mbak. Baik Pak Joko, sebelum kita mulai dialog, pemirsa kita sama-sama dengarkan dulu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan bahwa peraturan gubernur atau Pergub tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah rampung, artinya sudah diteken, namun Pergub itu belum diterapkan karena masih menunggu keputusan dari pusat terkait pemberian izin untuk operasional ojek online di masa PSBB. Kita dengarkan dulu sama-sama. Penyusunan Pergub sendiri praktis sudah selesai, hanya ada satu hal yang masih menunggu karena kita sedang koordinasi dengan pusat terkait dengan ojek, pemberian izin pada ojek untuk bisa beroperasi. Kami sedang mendiskusikan itu dan harapannya nanti mudah-mudahan malam ini ada kabar karena dalam ketentuan ojek tidak diizinkan untuk mengangkut orang. Dan kita sudah berkoordinasi dengan para operator, mereka punya mekanismenya, karena itu kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi, bisa mengangkut orang dan barang. Nah, kita sedang tunggu finalisasinya seperti apa sehingga nanti masuk dalam satu ketentuan. Ya, Pak Joko, malamnya setelah konversi ini, Pak Gubernur mengkoreksi aturan PSBB yang semula terkait dengan Permenkes RI nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Saya bacakan, layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda 2 berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang. Itu dikoreksi oleh Gubernur malamnya. Ojek online bisa mengangkut penumpang selama protokol COVID diikuti, yaitu pakai masker, kemudian pakai helm yang berpenutup wajah dan sebagainya, itu sudah diterapkan. Statement Anda terkait hal itu, Pak Joko? Ya, ini kalau seandainya diizinkan ojek itu untuk mengangkut orang, berarti protokol untuk transportasi dan kesehatan itu kan ada yang dilanggar. Menjaga jarak itu penting. Salah satu hal yang menyebabkan virus itu tersebar adalah dengan tidak adanya penjaga jarak. Oleh sebab itu, menjaga jarak itu penting, dan itu juga di Korlantas juga sudah diberikan panduan bahwa sepeda motor pun nanti untuk mudik pun hanya boleh untuk satu orang. Artinya di sini kalau ada kendaraan sepeda motor pribadi untuk 2 orang pun bisa dimungkinkan boleh gitu kan. Apa bedanya dengan yang ojek gitu. Ya, meskipun ada aturan juga begitu, misalnya menggunakan masker baik penumpang maupun pengemudinya, kemudian menggunakan helm berpenutup wajah, ada pakai sarung tangan, ada pakai kaos kaki, jaket ditutup buff, lehernya segala macam. Itu menurut Anda masih kurang. Kita di saat bersamaan ingin menerapkan physical distancing, tapi di saat yang bersamaan juga ojek online ini atau ojek pangkalan juga tidak ingin kehilangan mata pencaharian mereka.
Ya itulah makanya sebenarnya aturan itu kalau sudah berlaku ya untuk seluruhnya ya. Jadi tidak ada perkecualian. Seandainya itu berlaku untuk ojek seperti itu, nanti pengguna sepeda motor yang lainnya juga ikut-ikutan. Asal dia tiru cara ojol, ya nggak masalah gitu kan. Nah, artinya peraturan sudah dibuat, ini menjadi masalah sekarang ini. Apa sih Pak sebenarnya kalau dari masyarakat transportasi Indonesia melihatnya untuk physical distancing ini supaya bisa komprehensif diterapkan, supaya bisa efektif dijalankan oleh para pengemudi ojek online dan juga ojek pangkalan. Ini apa sebenarnya yang harus dilakukan? Kembali kepada Permenkes sebelumnya yang menyatakan bahwa hanya untuk angkutan barang dan mengirim makanan minuman saja? Ya tentunya di masa seperti ini, ya kalau sudah peraturannya mengatakan bahwa hanya bisa untuk angkutan barang, tentunya semua sepeda motor hanya boleh untuk mengangkut satu orang. Jadi tidak melihat itu entah itu ojek atau bukan, itu berlaku secara umum. Apalagi nanti untuk mudik, nanti ada keirian itu yang munculnya seperti itu. Jadi tidak ada pengecualian berlaku untuk umum. Toh ojol ini juga sudah mendapatkan order baru lagi kan untuk mengangkut barang. Yang memang masalahnya sebenarnya apa? Sampai saat ini itu pemerintah juga tidak tahu berapa jumlah driver ojol. Nah, yang tahu kan hanya aplikatornya saja. Ya, kalau inilah mungkin kelemahannya selama ini tidak ada pembatasan. Seandainya ada pembatasan, tentunya tidak seperti ini masalahnya. Karena driver ojol pun ada yang mungkin order, ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, sehingga diberikan order barang mungkin sih dianggap kurang. Tapi bukankah bukan masalah yang pelik untuk mengetahui berapa total jumlah ojek online? Karena kan toh pemerintah pusat tinggal, misalnya DKI tinggal menanyakan saja kepada aplikatornya. Itu bukan satu masalah kan Pak? Nah masalahnya beberapa waktu yang lalu, Pemda DKI itu akan memberikan bantuan stimulan mungkin ya kepada driver online. Itu meminta data dari pihak aplikator tidak diberikan gitu kan. Dengan alasan data privasi, data diri. Jadi boleh diberikan melalui aplikator, tapi kan tidak mungkin. Karena kalau bantuan pemerintah itu, entah itu pusat maupun daerah, harus langsung ke orangnya. Jadi by name, by address, jadi tidak boleh melalui atau badan tertentu. Ini yang jadi persoalan. Gitu. Dalam kondisi darurat saat ini, Pak Joko, mungkin Anda juga pasti sudah mendengar begitu ya, kartu sembako yang akan dibagikan oleh pemerintah pusat terkait dengan kondisi gawat darurat sekarang ini dari yang tadinya 5,2 juta menjadi 20 juta. Anda tidak yakin ini para pengemudi ojek online ini tidak termasuk dalam 20 juta itu? Nah, selama data itu tidak diberikan, tentunya mereka juga nggak bisa kebagian gitu kan. Nah mestinya itu diberikan saja kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan. Ya. Dan selama ini aplikatornya boleh dikatakan tidak banyak memberi bantuan, bahkan tidak yang secara langsung ya. Justru para driver ini banyak menerima bantuan dari masyarakat, dari pemerintah daerah. Ya. Bantuan ini bantuan yang seperti apa yang Anda maksud Pak Joko, maaf? Ya. Bantuan yang Anda maksud ini? Selama ini para driver ini banyak diberi bantuan oleh pemerintah. Contohnya di Jawa Tengah, umpamanya ini selama 12 hari memberikan bantuan makan siang, umpamanya untuk pekerja informal, termasuk ojol. Tapi mayoritas sebenarnya yang mendapat bantuan itu para driver itu, yang pekerja transportasi lainnya, umpamanya supir angkot, supir bus itu masih jauh lebih sedikit. Nah ini kan seolah sudah menjadi beban pemerintah. Ya masyarakat juga beberapa kelompok perumahan itu juga memberikan bantuan juga buat para driver ini karena dianggap mereka juga cukup berjasa membantu masyarakat setempat. Hal yang bagus lah masyarakat. Tapi di sisi lain kita tidak melihat upaya-upaya jelas dari pihak aplikator sendiri memberikan bantuan pada mitranya. Anda lihat yang di Jawa Tengah itu. Anda lihat yang di Jawa Tengah itu berhasil, Pak Joko. Sementara yang di DKI Anda belum melihat secara nyata begitu? Ya, artinya kalau di Jakarta bukan hanya DKI, Dirjen Perhubungan Darat juga mereka membantu kok. Ada program untuk makan siang di beberapa tempat, ya. Jadi Kementerian Perhubungan juga memberikan hal yang sama. Nah, yang saya lihat di daerah-daerah sudah, DKI mungkin dia bentuknya lain ya. Yang saya tahu mereka akan memberikan bantuan stimulan, tapi mereka membutuhkan data itu.
dari pihak aplikator. Nah, apakah sampai sekarang masih belum diberikan, saya belum tahu informasinya. Pada saat itu beberapa hari yang lalu memang belum diberikan data itu. Sementara sudah ditetapkan besok tanggal 10 April itu Jakarta akan efektif menerapkan PSBB. Dengan kondisi saat ini yang tadi Anda sebutkan Pak Joko, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini bisa berjalan secara efektif? Nah, ini yang dikhawatirkan kan seperti itu. Tapi tadi malam saya coba membuka ada berita online, katanya untuk telepon online dapat bantuan. Tapi sebenarnya telepon ojol ini kan dia masih ada peluang lah untuk mengangkut barang dibandingkan katakanlah pekerja informal lainnya, kayak sopir angkot, ya, sopir bus antar kota, ada sopir bus pariwisata, travel, itu sama sekali sepi saat ini. Baik, 3,7 juta ini data terakhir yang saya dapat, Pak Joko, 3,7 juta orang di DKI yang akan mendapatkan reward sebagai penerapan PSBB ini. Ada reward bansos, dananya 1,1 juta ditanggung oleh DKI, kemudian sisanya oleh pusat. Anda, sekali lagi, jika data-data ini sebenarnya pemerintah pusat belum mendapatkan berapa jumlah pastinya ojek online, apalagi pangkalan begitu, agak susah untuk didata. Anda tidak yakin mereka ini masuk dalam 3,7 juta yang 7 juta orang yang akan mendapatkan reward bansos? Ya, mudah-mudahan angka 3,7 juta itu sudah termasuk ya. Karena pendataan itu juga bukan hanya dari biar tidak bias, mungkin mencoba juga data dari masing-masing kelurahan atau dari masing-masing RT yang mengusulkan. Dan itu kan akan dicocokkan juga jangan sampai satu orang mendapatkan bantuan lebih dari satu. Makanya by address itu. Iya, bisa mendapatkan bansos, bisa mendapatkan paket, maksud saya paket sembako atau BLT begitu ya, yang dikhawatirkan akan double gitu. Tapi Pak Joko, kalau Anda lihat atau Anda dialog dengan teman-teman ojek online itu, sebenarnya mereka memang maunya tetap mendapatkan penumpang selama PSBB berlangsung? Ya, relatif sebenarnya para driver ojol ini mengalami penurunan ya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ya, kalau seandainya ada peningkatan untuk barang tidak seberapa besar sebenarnya, tapi ada penambahan. Tapi kalau untuk mengangkut orang dapat dikatakan sangat menurun sekali. Meskipun nantinya jika BLT ataupun paket sembako ini dibagikan kepada mereka, apakah tetap dengan peraturan gubernur atau Permenkes yang nantinya pasti akan direvisi terkait dengan ojek online atau ojek pangkalan yang boleh mengangkut penumpang, ini mereka akan tetap menarik penumpang meskipun dapat BLT ataupun paket sembako? Ya, tentunya kalau penumpang, kalau aturan tidak boleh tidak bisa penumpang ya. Tapi kalau untuk barang mereka masih bisa. Jadi sebenarnya peluangnya untuk angkut barang atau makanan ya. Sekarang ini kan terjadi peningkatan untuk mengangkut untuk gosen, bapaknya kokut dan sebagainya itu yang bertambah. Mungkin masalahnya kan jumlahnya itu sudah terlalu banyak sebenarnya, sehingga tidak dibatasi itu menjadi persoalan. Kalau jumlahnya bisa dibatasi, artinya kemungkinannya untuk mengurangi pendapatan kecil. Cuma masalahnya sekarang cukup banyak dan kita tidak tahu berapa itu jumlah sebenarnya driver ojol se-Indonesia atau Jakarta aja lah. Tapi aplikator saja yang tahu, dan rasanya dalam kondisi darurat saat ini undang-undang saja sebenarnya bisa ditabrak begitu untuk kepentingan nasional. Sebenarnya untuk aplikator sendiri kalau misalnya berpegang teguh kepada rahasia data diri si pengemudi ojol, mestinya itu bisa dikesampingkan begitu. Pak Joko, kita kembali lagi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.